Saya pernah coba dulu pakai timun dok. Jadi timun nih, belah ujungnya dibolongin, terus direbus dulu biar hangat, baru dicobain. Dan setelah itu saya taruh di laci nih, 2 hari besoknya saya pakai lagi. Maksimal berapa kali pakai pak? 3-4 kali lah. Sisanya udah habis itu kering, busuk ya. Pestanya siapa? Dokter Boyke. Halo, ketemu lagi bersama Dokter Boyke. Dokter, apa kabar dokter? Kita ngomongin apa lagi? Ini kan ngomongin soal birth control dok. Ini berbahaya nggak sih dok? Kan ada yang bilang pil KB atau juga spiral. Saya pakai spiral dulu. Itu kayak berasa di ujungnya tuh ada. Gini. Itu kenapa dok? Yang namanya KB itu mesti. Ngapain sih kamu kawin langsung buru-buru hamil? Nikmatin dulu dong bulan madu, ya nggak? Oke. Kalau kita udah bisa nikmatin bulan madu bersama pasangan kita, mau hamil ya setahun, Ya. ini ya boleh aja gitu loh. Tapi nikmatin dulu. Nah itulah perlunya KB. KB yang paling cepet itu adalah pakai pil. Artinya pil kalau udah diberhentiin ya udah subur lagi hanya satu bulan sebelumnya. Itu nggak bahaya dok ya? Nggak bahaya, namanya KB itu nggak ada bahayanya. Tapi ada yang Karena- bilang kan pil KB bikin jerawatan, bikin hormon. itu efek samping kan itu buatan manusia. Itu kan buatan manusia, pasti adalah kegagalan juga Ya. ada 1-2 di antara 100 orang. Kayak spiral 3 di antara 100, pil KB 1 di antara 100 sampai 2. Kemudian susuk juga kurang lebih 1 di antara 100 begitu. Pasti ada lah namanya side effect. Makanya kalau saya sih paling suka pakai pasangan itu ataupun pasien itu saya kasih suruh pakai spiral. Karena spiral itu tinggal Spiral tuh dipasang. sakit dok. Kan saya pakai nih, ujungnya tuh kayak mentok-mentok gitu. Enggak, yang masangnya nggak pinter. Lah. Kalau yang masangnya pinter itu dia gunting, dia masukin ke dalam Apa cuman. jangan-jangan punya saya kepanjangan dok? Mungkin nggak? Karena kepanjangan jadi Bisa ujung. aja kepanjangan, akhirnya memang sampai mentok-mentok ke dalam-dalam. Emang Kalau nggak ular- mentok kan nggak enak dok. Iya sih, kalau Iya mentok sih. nggak enak, tapi nggak ada tuh yang sampai dalam banget gitu tuh nggak ada. Saya kayak berasa ini apa sih gitu. Itu mungkin ininya apa? Talinya? Motongnya terlalu pendek Oh. atau dia itu kalau saya sih kadang-kadang dipotong habis saja benangnya, nanti dimasukin pakai alat, udah gitu jadi dia nggak ada benang yang keluar, tapi nanti di USG. Cuman itu dokter yang mesti ngebuka, dokter kandungan yang mesti ngebuka pakai pengait. Andi pernah pakai alat KB nggak? Pernah juga tuh berasa juga pas dibuka ternyata ada orang tuanya di dalam ya. Dua keluarga pak. Ame bener dalam. Pernah pakai alat KB? Saya pakai pil dok. Cuman waktu itu pernah Lu pil koplo, lain lu mabok Iya, itu. itu dia, Pak. Jangan Pil jangan. koplo. Banting udah pecah. Lu pakai apa waktu itu? Pakai pil KB. Ya. Cuman saat Ya. itu istri saya lupa minum. Nah itu malah Ya, kecil. kalau pil KB itu mesti minum tiap hari, nggak boleh lupa. Kalaupun besoknya lupa nih, dia mesti minum 2. Oh tuh, Repot, Pak. denger tuh ya. Dan nggak berbahaya ya. Nggak berbahaya, itu semua mitos-mitos tuh bohong-bohong. Saya tuh dulu- orang yang nggak ber-KB itu bego juga, melahirkan, Iya, kayak balon tuh ditiup, kempes lagi. Nanti lakinya masih tetap ganteng, yang ceweknya udah kayak nenek-nenek karena kebanyakan ngelahirin. Makanya cari yang mudahan kayak saya. Jauh jaraknya. Tapi dok, saya dulu pernah mau coba cepat hamil. Kaki diangkat itu bener nggak sih dok? Benar, kalau Itu bener boleh, dok? boleh. Itu kan menambah gravitasi. Jadi kalau mau cepat hamil nih, Saya waktu itu diangkat kaki saya sama istri saya kenapa dok? Salah ya. dibalikin gitu pak. Tapi itu bener dok ya, berarti bukan mitos ya dok ya? jadi kalau ketika supaya cepat hamil tuh setelah hubungan seks, ejakulasi kakinya boleh diangkat atau diganjel pakai bantal. Nah bener, saya dua-duanya ngakuin tuh. Iya, diganjel pakai bantal, diamin dulu 5 menit supaya jalan dulu lah tuh si spermanya itu. Soalnya berapa kali saya nggak ganjel tuh, nggak saya angkat tuh kayak keluar lagi gitu loh dok. Ya, Ada keluar lagi. diganjel, udah diemin, dan udah gitu nungging. Kenapa nungging? Karena nggak semuanya uterus atau rahim itu ke depan semua bentuknya begini, nampung sperma. Ada juga yang ke belakang begini. Oh. Kalau dia nungging, ya dia juga bisa cepat masuknya. Jadi mereka-mereka yang kok nggak hamil-hamil, USG rahimnya letaknya ke belakang, biasanya saya anjurin kayak gitu, biasanya hamil. Oh, ini nggak dicek-cek hamil mulu. Kok bisa muter gitu? Bukan, memang ada 33%. Tipenya. Jadi ada yang ke depan begitu, rahim itu ada yang setengah begitu, ada yang sampai ke belakang begitu. Tapi yang posisi sempurna ya mas. Yang paling bagus yang ini, Wah. 65% normal. Posisi sempurna. Kalau masukin lewat pantat bisa hamil nggak dok? Beda saluran pak. Aduh, beda saluran Loh, hamilnya. makanya itulah gunanya edukasi ya.
Kamu jangan sesat dong, makanya dokter Boyke nih. Terus ngapain juga lewat pantat? Lo enggak kan? Oh ya nggak boleh dok ya? Oh, ya nggak boleh, dalam agama juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tuh Kemudian nggak boleh, kedua, ya. ditarik nanti kalau nya ikutan keluar. Suruh berak dulu dok. Oh. Untung saya nggak pernah, saya nggak mau coba juga. Saya orangnya gelian dok, iya. Putri nggak tata, nggak pernah. Lihat Putri ngeliat kuping, hidung, semua dipakai dok. Ya ampun. Karena katanya jangan lihat vagina karena itu dosa, katanya haram kan. Belum nikah dia. Akhirnya semua lubang dicoba sama dia, kecuali vagina. Aduh. Dok, ini dari siapa namanya? Dok, kalau berhubungan dengan pacar tanpa pelindung, tapi mengandalkan teknik pull out sebelum keluar, masih mungkin nggak terjadi kehamilan? Beberapa netes saya pernah punya pasien, padahal dikeluarin di luar dok. Saya bilang nggak mungkin, pasti waktu dikeluarin keluar telat ngangkat, telat nyabut. Karena apa? Orang kalau melakukan hubungan seks itu reaksi kalau dia mau ejakulasi itu neken, bukannya nyambut. Jadi dia melawan. Wih, benar juga. Melawan kodrat alam. Jadi ada beberapa yang kadang-kadang netes. Nah, ketika netes itulah dia terjadi kehamilan. Bentar dulu, sorry dok. Maaf ini orang kok kenapa? Dia Nggak, pengalaman dok. kadang-kadang, Dok, namanya Enggak, sorry kita bahas ini dulu bawa ya. laki-laki. Anda sudah berapa kali kebablasan? kan wanitanya ngejepit gitu dok, kadang-kadang kita kalau misalnya Gimana kakinya? Oh enggak. Kakinya gimana? ya gitu, nggak boleh lepas ya gitu. Itu namanya dijebak. Dijebak ya dok ya? Dijebak tuh kalau dia mau supaya kamu bisa diizinin, orang tua kamu yang cowok nggak ngasih, misalnya mau kawin dijebak, kamu gituin, kamu jepit aja, jadi mau Iya. dicabut nggak bisa. Nggak bisa. Ya janganlah ya. Dok, dulu saya sering menggunakan jasa servis pijat plus. Wadaw, saya Gila. takut akan berpengaruh terhadap mental saya setelah menikah nanti. Apakah mungkin itu terjadi dok? Nih pijat plus itu biangnya sumbernya HIV/AIDS ya. Hah? Jadi kamu sebelum nikah kasihanlah calon istri kamu lakukan pemeriksaan terhadap beberapa penyakit kelamin, herpes, chlamydia, kemudian AIDS dan GO. Itu harus dilakukan pemeriksaan karena beberapa juga saya temukan ketika ya untung ini juga ini kan udah sadar sebenarnya. Iya. Dia udah mulai ngerasa kalau Kayak dia nggak bener itu nih, gitu udah nggak ya. benar, tapi dia kan takut mau nikah kan nggak mungkin menikahi wanita-wanita begitu kan, pasti Iya. yang wanitanya yang baik-baik, Iya. yang ngasih Itulah dia, perawan, egoisnya cowok ya. egoisnya. Nah itu dia harus periksa dulu, namanya premarital check up. Dok, tapi kan kalau misalnya pijat plus dia pakai taruhlah pengaman atau kondom, Pak. Pakai pengaman, oke, memang tidak akan menular. Tetapi kan beberapa pengaman juga kadang-kadang juga bocor juga, robek juga. Asal kita tahu saja kondom sekarang itu kan tipis-tipis, tapi kadang-kadang juga mudah sekali robek. Jadi masih bisa. Ada kemungkinan bisa masuk penyakit ya dok ya. Tuh udah janganlah. Hidup tuh yang benar aja. Ya dok ya. Ya benar ya, contohnya Contohnya Desta. siapa tuh, Pak Deddy? Contohnya Ini Desta pertanyaan dari loh. pertanyaan Hidupnya benar. dari namanya Dedi Mahendra siapa? Itu saya sendiri. Dokter, ini obat tetes mata dan soda bisa nambahin nafsu cewek nggak? Apa cuma mitos? Itu mitos, mana ada obat mata mau buat di mata. Soalnya kan dulu tuh SMP juga saya sering gitu dok, netesin. Kayak SMP saya berengal banget ya. SMP dulu saya sering netesin soda ke cewek. Bengal-bengalnya tetes mata. Bengal-bengalnya Des waktu masih SMP, tapi kan juga itu karena kamu dengerin dari orang-orang. Kamu Iya. kamu dapat pendidikan seks nggak waktu itu? Enggak. kan? Nah ini Kamu dia nih, coba ini dulu. salahnya, benar. Nah, Pak, Dari SMP, akhirnya Pak. Iya, tahu dari mana Pak Deddy? Dari omongan teman-teman aja. situ gitu ya biar. Iya, pakai obat tetes mata, tetesin ke soda, kasih ke cewek. Saya pernah coba. Nggak ada. Agak itu. malah matanya kinclong gitu. Tapi nggak bener dok ya? Buat mata enggak, itu nggak benar. Itu fake. Itu mitos. Nggak ada pengaruhnya sama Nggak sekali ada ya. pengaruhnya Iya. sama sekali. Apalagi kamu anak SMP, kamu pasti nungguin kan. Iya. Pasti kamu nungguin dia horny kan nih, horny nggak Nah, nih. ada lagi lencak dok. Lencak, pegang, pakai doa-doa nih. Gini-gini. Itu mah Terus ceweknya gelisah. gila loh. Itu SMP juga tuh. Itu Iya, saya pernah itu, Pak. Nah itu juga pernah kan? Terus nanti belajar itu dosa loh agama dia Ya apa kan gitu. dulu dok, sekarang saya sudah sadar. Ceweknya Sekarang sampai gini-gini kan Pak. iya, nah bener dok. Jadi di bis nih dok, saya tuh lagi di waktu di. Emang dikasih bacaannya. Ada bacaan waktu itu apa ya? Pokoknya doa-doa lah. Tut, perkutut, tulang baju. Jangan nggak gitu, nggak gitu. Doanya serius. Jadi saya pegang selincahannya saya gini nih, set. Terus saya tiba-tiba gini, gelisah gitu. Apa itu Coba nanti magic? dia dicobain. Coba deh. Maka dia nggak usah, paling tanya Pak. dia nggak usah digituin udah gelisah sendiri dok. Orangnya gelisah mulu. Nih, oke lanjut. Dokter, saya umur 20 tahun dan belum sunat. Apakah ada pengaruhnya di kehidupan seks saya? Tapi di film-film dewasa juga kadang Ada yang nggak sunat, tapi kalau orang sunat itu ada penelitian sih, meskipun belum penelitiannya ada dua kubu. Ada yang mengatakan bahwa karena tidak disunat, pertama kebersihan. Orang yang tidak disunat itu lebih mudah terkena
sexual transmitted diseases, mudah terkena penyakit kelamin. Tapi kalau dia disunat itu kan bersih satu. Yang kedua, yang udah disunat itu dia katanya untuk ejakulasi dini, meskipun beberapa penelitian menunjukkan katanya tidak ada perbedaan, tapi karena dia udah terbiasa langsung ke dinding vagina, nah itu biasanya lebih bisa nahan lebih lama. katanya. Tapi penelitian itu ada yang mengatakan tidak berpengaruh, ada yang mengatakan berpengaruh. Tapi yang jelas berpengaruhnya adalah kepada Kebersihan. kebersihan. Itu dia. Itu jelas sekali dok ya. Jelas sekali. Jelas itu ya. Ini dok, kalau penis saya belok ke kiri, Aduh. kira-kira ngesen nggak? Ini dari anak kantor kita, ini dari anak kantor. Belok kiri langsung, Pak. Oh langsung. Berarti nggak perlu ngesen ya? Iya iya. Nggak, ini bisa dilurusin nggak sih dok? Aduh, nggak bisa dilurusin lah ya. Jadi tidak ada satu penis pun yang betul-betul tegak lurus 90 derajat, sudutnya siku-siku. Dokter Nggak kira-kira ada. apa kan kalau dokter? Ada sedikit 8 derajat, 7 derajat, oke. Dan itu memang hal-hal yang wajar gitu loh. Nah, hal-hal yang wajar. ini balik lagi ke SMP saya dok. Dulu kan Itu saya, adalah pendidikan saya kan seks. belok agak belok ke kiri dok ya juga ya. Itu dulu waktu SMP saya karetin dok. Ini saya, karena pengetahuan saya dari mana saya juga nggak ngerti lah. Jadi saya karetin biar lurus, Ya biar belok. Allah. Karena kan kalau dikaretin kan jadi lurus otomatis tuh. Tapi nggak berhasil sampai sekarang masih belok ke kiri. Dulu kalau ada orang ngomong, lu supaya panjang besar digandulin batu baterai, pasti kamu juga ngikutin deh. Supaya panjang digandulin batu baterai, katanya biar ke bawah nunduk gitu. Saya ngambil batu karang dok. Waduh, yang gede lagi. Nggak panjang, cuma luka-luka ya. Operasi bisa nggak dok? Itu operasi ya. Itu pada orang-orang yang memang sudah ekstrim sekali dibantu. Biasanya itu karena infeksi dan sebagainya. Oh. Jadi itu masih bisa kita bantu. Tuh amannya. Ada lagi katanya kalau sorry ya masturbasi dengan tangan kanan terus-terusan, dia kan belok kiri. Kalau pakai tangan kiri dia akan belok. Bohong. Lo kan gini dok, gini. Dok. Mitos. Kenapa kok makin hari makin belok? Itu perasaan kamu aja. Karena sebenarnya sih yang namanya penis ya sudah, ukurannya belok sedikit mah biasa-biasa aja dan tidak berpengaruh. Takutnya kalau pas lagi berhubungan benar gini dok. Karena Gerakan. ini nih yang banyak kejadian, perempuan-perempuannya tuh kaget gitu loh. Kok belok ke kiri? Dan jadi dia pegang-pegangin supaya dibelokin, malah jadi sakit. Aduh. Karena diputar-putar ke kiri Ceweknya ke juga, kanan. ceweknya ngapain sih usil banget sih? Kan ada berapa. Jadi kalau memang punya yang belok ke kiri atau belok ke kanan, ya ceweknya agak ke sebelah kiri hubungannya gitu. Asal jangan terlalu seperti bilang kalau terlalu ini malah langsung diputerin sendiri sampai kesakitan. Nggak belum benar, yang apalagi bentuknya lagi ereksi. yang bentuknya siku, ribut banget. Oke, ini beberapa pertanyaan lagi, sedikit lagi, nggak gitu banyak ya. Dok, kalau saya masturbasi pakai sabun atau lotion, apakah itu aman? Takut ada bahan kimia dari sabun atau lotion itu masuk dalam penis saya. Ya, yang namanya masturbasi itu memang paling aman sih menggunakan lotion atau itu, toh yang selama ini juga memang ada zat kimianya. Iya. Sabun juga ada yang mengatakan sabun bayi gimana atau Vaseline gimana, ya sama aja sih sebenarnya. Namanya masturbasi bukan sabunnya tapi gesek-gesekannya itu yang cukup mempengaruhi. Dan beberapa orang yang melakukan masturbasi memang di masa usia tuanya seringkali mereka itu kecanduan. Jadi masturbasi boleh, saya nggak melarang, apalagi mereka yang belum menikah, cuman jangan keseringan. Nah, ini efeknya apa sih dok? Efeknya nanti kecanduan kalau udah tua. Kalau kecanduan, Terus kadang-kadang kalau kebiasaan masturbasi, ada istri sebelah pun lebih suka masturbasi ketimbang dia menggauli istrinya. Karena apa? Kalau ke istri kan dia mesti merangsang, mesti Udah kebiasaan. Memuaskan. Nah kalau dia sendiri kan enak. Dia pikir yang penting gua sih mau menghayalkan siapapun, mau Angelina Jolie itu siapa. Paling bersih ini kan Boleh, pertanyaan boleh. lah, takut kimia. Saya pernah coba dulu waktu SMP lagi. Pakai timun dok. Jadi timun nih dibelah ujungnya, tak, terus dibolongin. Cari timun yang paling gede. Udah terus direbus dulu biar hangat. Baru dicobain. Wah kacau ya saya. Kacau ya. Nah, tapi kan bener. Gila Desta benar-benar kacau. Iya deh. kan, sekarang udah enggak, Masturbasi dok. pakai timun. Tapi harus sempat minyak goreng dok, biar Enggak. lemak jenuhnya. Minyak mie instan. Minyak goreng. itu timun itu bukan hanya buat laki loh, perempuan juga. Oh, untuk Ada, masturbasi. Untuk masturbasi juga dia pakai timun. Di Saya pakai desa-desa pakai itu. Nah kalau saya memang Di buat, tapi desa-desa cowok ada. itu jarang, harusnya kan dibolongin dulu, effort sekali ya. Ya. Dan setelah itu saya taruh di laci nih. Udah, habis itu saya berapa 3 hari, 2 hari besoknya saya pakai lagi. 3 hari itu busuk dok, udah Ya nggak bisa. iyalah. Untung nggak dibuat acar mama gua. Maksimal berapa kali pakai pak? 3-4 kali lah. Sisanya udah, habis itu kering, busuk ya. SMP saya di mana sih? Dok. Pestanya siapa?